Ini jualan apa jemuran gitu, kok dikit banget gitu loh. Jadi brand benderanya aku besarin dulu, baru clothingnya aku besarin. Khususnya di pandemi ini, itu sebenarnya itu daya belinya itu bukan turun, tapi gaya belinya yang berbeda. Lulusan semea atau mantan office boy, kita punya kesempatan, men. Kita punya cara, gimana caranya kita tuh mengembangkan mindset kita. Kamu lebih berpengaruh di kota kecil daripada di kota besar kamu nggak jadi apa-apa. Oke, nama saya Anggun Widianto, aka Jambrong, owner dan founder Deathless Empire dan Sini Sablon Kediri. Dan saya mantan office boy. Awal mulanya saya dulu memang waktu kelas 1 SMA itu memang di orang tua saya itu kan emang kendala ekonomi, jadi ya di kelas 1 SMA itu aku sudah apa namanya ya, untuk sekolah itu juga udah mulai cari biaya sendiri. Jadi awalnya itu pagi sebelum berangkat sekolah itu biasanya jam 5 itu berangkat sekolah ke tempat kayak ada salah satu kantor kontraktor di Kediri. Pagi itu sebelum ke sekolah itu ke tempatnya itu dulu kayak bersih-bersih, nyapu-nyapu, terus sama bikin minuman, kopi, teh. Habis itu berangkat, itu berjalan sampai saya lulus SMA. Setelah itu karir kerja saya awal itu belajar ilmu marketing itu waktu kalau dulu kan emang kebanyakan itu hobi saya itu menghasilkan. Jadi waktu itu waktu main Tamiya, aku juga jadi kayak penjaga counternya Tamiya di Indoho Plaza pada waktu tahun 2010. Dan awal mula di situ saya belajar ilmu marketing. Jadi gimana caranya menawarkan produk dan lain-lain. Habis itu di tahun 2011 aku juga masuk ke bagian marketing Citylink Airlines. Jadi jualan kayak tiket online waktu itu. Dan sama kerja saya juga menggeluti di hobi breakdance, jadi kayak street dance namanya, itu dulu grupnya Jazz Crew. Setelah itu saya di Citylink. Nah, waktu kerjanya itu kan banyak online. Sembari menunggu customer datang, saya itu waktu itu lagi belajar sistem dropship. Namanya itu di digital platform, namanya itu masih OLX, masih toko bagus. Nah, dari situ saya mengasah kemampuan saya di bidang marketing. Awal mula belajar sistem dropship. Jadi ada teman-teman atau relasi saya anak dance itu mau beli sepatu, itu kebanyakan ke saya juga, alhamdulillah. Nah, waktu di 2012 saya pulang dari Surabaya dan masih fokus di dunia dance ini, saya ada modal berani buka toko. Pertamanya itu namanya Deathless. Ada nggak kisah-kisah lucu atau nekat waktu kerja di Citylink itu? Dulu kan cerita Ya,
Ya, salah satu persyaratannya di situ kan emang harus bisa bawa mobil ya, nyetir mobil itu. Ya, pertama waktu masuk di Citylink itu di kargonya, waktu ngirim barang itu emang berhubung itu salah satu syaratnya, jadi disuruh terpaksa bawa mobil nganter paket itu. Jadi ya apa ya, waktu jam-jamnya Surabaya jam 5, waktu ramai, waktu pulang-pulang orang pulang kerja, waktu ramai jalan, ya pengalaman saya sih. Jadi waktu bawa mobil pertama langsung di jalan di Surabaya itu, ya emang ada kisah sedihnya juga. Waktu itu waktu mau masuk Citylink itu kan emang nggak ada duit sama sekali, mau belajar mobil gimana gitu ya, terpaksa saya lakukan itu. Ya alhamdulillah ya sulit. Harusnya saya waktu masuk perusahaan Citylink itu persyaratannya yang utama itu harus nyetir mobil. Waktu di interview saya ya bilang bisa, tapi ya sebenarnya saya nggak bisa sama sekali. Nekat aja lah. Sebelumnya kan waktu di tim Tamiyaku kan sendiri kan ada namanya kan si Nizar itu kan yang punya mobil sendiri kan. Jadi waktu dia bawa mobil ya tak lihatin sih, maksudnya kalau persneling itu, kopling itu, ya aku nekat aja bawa. Nah ternyata pada waktu masuk mobil itu yang aku bawa itu L300, jadi kan itu perselengnya kan di bawah setir kan itu kan. Ya wah ini malah lebih sulit lagi ini, udah nggak bisa bawa mobil, apalagi perselengnya ini yang baru aku tahu kayak gitu ya. Ya emang nekat aja sih. Jadi ya waktu itu ada temen saya yang apa ya, yang kayak mantau gitu, yang ikut kerja gitu ya, bilang kayak kamu sering bawa mobil Matic ya gitu. Padahal kan nggak bisa bawa mobil sama sekali. Ya itulah ya, emang sebuah apapun itu ya, kalau kita apa ya untuk nekat itu ya harus mau menanggung resikonya apapun. Ya intinya sih ya selama ini ya kita udah kondisinya udah ada anaknya orang nggak punya, kalau nggak nekat mau apa jadi apa lagi. Jadi untuk pengiriman pertama itu terus berjalannya waktu ya bisa menyesuaikan lah, jadi bisa menyesuaikan. Oh bawa mobil gini ya, sebenarnya itu aku belajar di aspal yang rame di kota besar, langsung bawa mobil itu. Habis dari Citylink, berhubung timku itu kompetisi dance-nya lagi padatnya Jazz Crew di tahun 2011, terpaksa dari Surabaya saya pulang ke Kediri. Pada waktu itu ya sembari di sela-sela waktu kompetisi dan sela-sela waktu latihan, waktu itu saya pertama itu ngejual brand saya ya di depan SMA, bawa motor, sepeda motor gitu pakai banner, bawa 5 sampai 10 piece, ada 4 sampai 3 artikel gitu, yaitu di depan SMA 8, depan Semak, ya pakai motor. Jadi awal mulanya saya menawarkan produk saya kayak gitu sih. Selain dance itu kan di break dance itu kan salah satu elemennya hip hop. Jadi saya sendiri masuk di komunitas hip hop itu emang dari awal berdirinya Kediri Hip Hop Family. Jadi ya sama ngedance, sama nge-rap kayak gitu. Terus di komunitas sendiri saya
apa ya namanya ya, kebanyakan berperan besar itu di bagian marketingnya ke brand. Jadi di situ gimana saya mengenalkan ke diri Bow Family, gimana cara saya mengenalkan gimana sih movementnya KHF ke diri Bow Family itu, bikin gigs, terus bikin album kompilasi, terus ada juga ngundang bintang tamu. Itu saya kerjakan sampai tahun 2019 ya, 2020. Setelah itu saya fokus di project saya yang sampai sekarang ini, Jono Joni. Di Kediri Bow Family, saya sendiri di grup rap itu ada namanya Guranti Clan, ada 6 personil. Itu kita juga udah ngeluarin 6 sampai 7 single di komunitas itu. Dan klimaksnya itu di tahun 2020 kita kolaborasi sama Wali Kota Kediri, Pak Abu Bakar. Kenapa dinamakan Guranti Clan? Pada waktu itu kan kebanyakan yang ikut atau kru saya di Deathless Empire itu kebanyakan itu anak-anak komunitas hip hop. Nah, pada waktu tahun itu kantornya atau office-nya Deathless itu bertempatan di Gogorante, dari desa Gogorante. Ya kita bingung nyari nama apa ya. Ya wes, Guranti Clan itu aja. Deathless saya cetuskan di tahun 2013, tepatnya bulan Oktober 2013 Oktober. Sesuai namanya dan sesuai harapan saya, semoga nama ini bisa abadi, bisa konsisten untuk selamanya untuk clothing saya. Dan modalnya itu modal kepercayaan. Disebut modal kepercayaan itu gimana? Jadi pada waktu itu saya dapat ada celengan ya, ada celengan di bisnis saya yang dropship itu awalnya, terus jual brand saya pada waktu itu yang di depan-depan sekolah itu, sama beberapa itu ada dari tabungan saya dari Just Crew. Nah, aku pertama buka itu di Pare Malan. Emang pada waktu itu di tahun 2013 itu persaingannya di Kediri itu memang ketat untuk sebuah brand atau clothing. Jadi pada waktu itu saya itu punya modal cuma 15 juta buat sewa toko 7,5, sisanya itu buat display. Barangnya dari mana? Ya setelah toko ini jadi, saya itu keliling ke teman-teman Kediri, Malang. Apa sih, rek kongsi di tempatku gitu. Aku punya tempat tapi nggak punya barang gitu. Dari situ, alhamdulillah teman-teman responnya juga baik. Banyak brand yang kongsi di tempatku. Dari situ saya pertama itu membangun brand image dulu, brand image Deathless itu. Saya pengen itu Deathless itu suatu tempat atau distro bawa tempat clothing atau brand yang besar-besar dan yang dicari orang. Dulu awal pertama mulai itu ada sekitar 12 brand. Jadi ya kayak apa ya, memohon ke teman-teman clothing gitu. Aku nggak punya modal buat kolak gitu, tapi aku punya tempat, cobalah kongsi di tempatku gitu. Ya beruntungnya punya relasi dan teman-teman baik, jadi aku juga menjaga kepercayaan dia. Ya alhamdulillah dari situ reportan per bulan sendiri juga
lumayan di Deathless itu bagus. Nah, sembari tiap tanggal 5 kita kan reportan kan. Sembari menunggu reportan itu aku berani mengeluarin brandnya Deathless ini. Produksi pertama ya 12, 24, ke 50, 120, sampai 170 itu per artikel. Awal mula desain Deathless ya. Jadi dulu itu ada PC komputer kasir. Itu jadi satu sama buat Photoshop, buat desain kayak gitu sih. Gimana ya? Emang kalau waktu awal ngeluarin Deathless itu emang udah terbentuk sih brand image-nya namanya Deathless itu. Jadi aku awal Deathless itu malah belum ada brandku sendiri gitu. Jadi baru beranjak 6 bulan itu aku udah punya merchandise-nya Deathless itu sendiri. Jadi yang awal yang aku pelajarin, brand image aku bentuk dulu, baru clothing-nya aku keluarin. Jadi brand benderanya aku besarin dulu, baru clothing-nya aku besarin. Meskipun selanjutnya saya bikin brand sendiri, teman-teman itu emang support sih gitu. Emang aku bentuk itu emang awalnya itu fokus aku itu emang yang aku bangun itu brand image namanya Deathless ini gitu. Walaupun apa ya namanya, habis itu aku ngeluarin brand sendiri, ngeluarin clothing merchandise itu sendiri. Itu aku emang udah baca pasar sih gitu loh. Jadi waktu emang aku zamannya waktu di hardcorean, pada waktu 2012 itu lagi rame hardcorean, aku masuk ke situ. Hardcorean ini yang beli kok kaosnya oversize besar-besar gitu kan. Ini habis ini yang rame kemana aku udah paham, udah aku baca dulu gitu. Jadi wah ini habis ini ke hip-hopan ini. Beruntung sekali nih hip-hopan, apalagi kan udah di skena aku kan, di duniaku kan. Emang bener pada waktu hardcorean lagi rame, habis itu aku udah produksi oversize, aku ke produksi ke hip-hopan. Jadi emang kayak apa ya, waktu aku membangun Deathless ini emang cuma membalikkan tangan aja gitu. Jadi seiringnya berjalan waktu dan kita mengimbangin dengan marketing, endorse ke artis dan lain-lain kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang Deathless ini untuk sampai sekarang itu sistem untuk konsepnya all around. Kenal dengan istriku Vina Miranda, pada waktu itu dia juga anak dance di Kediri. Emang tahun itu emang grupnya itu memang digandrungin sama teman-teman komunitas dance dan lain. Aku tahu tahun 2014 aku menikah. Emang tujuannya menikah muda itu apa ya, buat mengerim sih. Jadi waktu tahun itu naik-naiknya jazz grup dance itu, memang aku mikir itu di dunia hip hop ini godaannya banyak kan. Gimana caranya aku mengerem atau menstop atau memfilter sih, mana itu bisnis, mana itu untuk keluarga, mana itu untuk bisnis kayak gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk nikah muda itu tujuannya sih biar tujuan atau targetku itu biar cepat tercapai gitu. Ya alhamdulillah untuk sama ini apa yang aku lakukan untuk usaha, untuk komunitas, untuk hobiku itu disupport terus sama istriku. Saya udah berkeluarga ke tahun 8 tahun, udah punya 2 anak. Yang anak pertama itu sekarang udah TK, dan anak yang kedua ini udah 2 tahun, mau 3 tahun. Jadi emang awal mungkin apa ya, teman-teman di awal itu
calon mertua saya itu mengunjungi store saya, toko saya itu, sama megang-megang display itu. Emang pada waktu itu kan emang display atau stoknya barang kan masih dikit kan gitu. Jadi bilang gini, ini apa? Ini jualan apa jemuran gitu? Kok dikit banget gitu loh. Kalau open mind, maksudnya kalau pikiran terbuka, itu mungkin kalau orang biasa itu kok gini ya calon mertua aku kayak gitu. Kalau aku sendiri itu buat motivasi saya sendiri loh. Tak buat seneng anakmu besok itu lah. Kayak gitu sih. Emang aku punya target kayak gitu sih. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang sih kayak mertua sendiri, orang tua saya sendiri itu seneng gitu untuk hasilnya dari usaha saya itu. Karena saya emang awal itu suatu popularitas atau suatu nama terkenal itu nggak bakal lama gitu. Jadi emang aku fokus di usahaku itu sendiri. Jadi gimana caranya aku bisa membahagiakan pertama keluargaku, terus ke kruku yang ikut-ikut dengan aku, itu yang target utama. Alhamdulillah ya, di tahun 2020 ini saya juga punya bisnis sablonan namanya Sin Sablon. Itu workshopnya itu sama rumah itu satu tempat. Jadi saya merasakan merasakan usaha atau merasakan bisnis dengan satu tempat itu lebih relax, lebih enak gitu loh. Maksudnya kita mantau kru sendiri, mantau pegawai kerja itu sendiri juga enak gitu. Kita waktu sama keluarga juga banyak gitu. Ya emang sama hidup saya yang aku cari kayak gitu sih ya. Jadi cuan banyak, tapi kita nggak jauh dari keluarga. Dengan adanya pandemi ini, saya juga banyak evaluasi tentang usaha saya kan. Gimana saya membentuk manajemen yang autopilot di saat aku untuk ngeluarin karya dengan Joni, dengan ada waktunya untuk keluarga, dengan waktunya usaha. Itu termaintenance dengan yang baik gitu loh. Jadi tujuan usaha itu sendiri itu gimana kita punya usaha yang autopilot. Jadi makanya selama ini saya yang lakukan itu usaha disembari dengan waktu dengan keluarga, dengan komunitas. Saya merasakan perjalanan ini dengan yang asik gitu. Jadi nggak terbebani gitu. Jadi apa yang aku capai selama ini itu, kalau dibilang sukses sih belum gitu loh. Tapi untuk konsisten di skena ini, di dunia perclothingan, alhamdulillah Deathless itu sampai tahun ini bisa diterima dari customer. Alhamdulillah reseller kita itu sejalur Pantura. Per kota itu Deathless sendiri itu udah punya reseller. Jadi udah punya autoris atau toko yang pegang brand Deathless itu udah ada di sejalur Pantura. Jadi emang kita itu sistemnya itu unlimited, per kota itu kita ngasih satu kota, satu store untuk autoris Deathless itu sendiri. Berapa totalnya kalau dihitung sekarang se-Indonesia? Untuk autorisnya selama ini kita punya 35 autoris store untuk autoris Deathless, brand Deathless. Dan untuk fokusnya kita ke marketplace untuk Deathless sendiri. Ya untuk dari omset dari marketplace ya. Emang sekarang itu khususnya di pandemi ini itu sebenarnya itu daya belinya itu bukan turun, tapi gaya belinya yang berbeda.
bisa dikatakan Daedalus itu ke marketplace itu emang telat sebenarnya ya. Soalnya sebelum pandemi ini kita tuh kayak kejual tuh lebih fokus ke auto-race atau reseller dan ke pameran. Alhamdulillah dengan pandemi ini emang untuk tim sendiri tuh bisa evaluasi kita bisa jual ke marketplace kayak apa gitu. Dan alhamdulillah untuk 3-4 bulan ini kita sampai 70% penjualan itu ke marketplace ya. Emang pandemi ini mengajarkan kita gaya belinya yang berbeda, bukan daya belinya yang berbeda. Dulu waktu kita mengharapkan dari reseller kan, reseller itu kita per bulan itu sekitar 1000 lah, 1000 sampai 2000 piece. Dan sekarang pandemi kita berjalannya 4 bulan ini fokuskan di marketplace. Itu untuk bulan ini sekarang itu di 12.000 piece. Artinya itu kalau kain itu di 3 sampai 4 ton. Sebenarnya waktu kita 3 sampai 4 bulan ini fokus di marketplace kan, kita tuh sebenarnya ya tiap hari tuh meriset pasarnya kayak gimana sekarang, lebih ke mana. Katakanlah kemarin itu lagi untuk skena di clothing line kan, itu lebih ke kayak beer series. Katakanlah bulan ini lagi best seller, ya kita mau nggak mau ya masuk ke situ. Tapi dengan karakternya Daedalus sendiri. Karakternya Daedalus sendiri itu maksudnya desainnya Daedalus sendiri kan. Jadi emang apa ya? Untuk sekarang itu Daedalus itu bisa berlenggang atau bisa bersaing dengan clothing line yang sebelumnya udah start awal. Itu emang kita terapkan gimana caranya kita punya brand tapi mengurangi angka dead stock. Nah, kita udah punya formulanya ini gitu. Kita tinggal nguatin marketnya ini kan gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi ya berharap Daedalus ini ya tujuannya untuk gimana caranya kita konsisten di clothing line ini khususnya. Jadi ya yang aku alamin di Daedalus itu sendiri, selama saya membangun Daedalus ini, aku juga berperan besar untuk target itu gak muluk-muluk sih. Jadi si ownernya itu ini cuma lulusan semea gitu loh. Apalagi yang aku kerjakan itu kebanyakan itu S1 dan lain-lain. Untuk titik ini sebenarnya kalau dikatakan sukses sih belum, katakanlah. Tapi kalau untuk teman-teman ini untuk inspirasi bahwa lulusan semea atau mantan office boy, kita punya kesempatan men. Kita punya cara, gimana caranya kita tuh mengembangkan mindset kita. Cuma gitu aja sih. Jadi untuk teman-teman yang berjuang di dunia clothing line, jangan menyerah lah. Kalau pengen sharing atau pengen gimana caranya aku pengen produk dan kurang biaya dan mengurangi dead stock namanya, ayolah kita sharing ke sini aja. Jadi aku emang untung sama ini tuh yang aku kerjakan itu dengan cara asik gitu loh. Jadi yang kruku atau yang ikut aku atau yang pegawaiku ini emang aku terapkan itu kita tuh kerjasama bareng gitu loh. Soalnya aku dengan latar belakang mantan office boy, dengan lulusan semea gitu kan, dengan titik ini tuh aku alhamdulillah gitu loh. Jadi ya nggak muluk-muluk sih gitu loh. Emang dengan gini lah, ada satu kata
kamu lebih berpengaruh di kota kecil daripada di kota besar kamu nggak jadi apa-apa, ya kan? Itulah. Dan untuk yang memulai bisnis di clothing line, tetap semangat. Soalnya untuk ke depan itu yang menang itu bakal yang punya produk atau brand sendiri yang langsung dijual di offline atau marketplace. Titik. Aku tuh pernah di opening pertama itu omset pertama itu 2 juta dan hari selanjutnya itu tidak ada sama sekali penjualan. Itu juga aku alamin sebelum mendirikan Detless ini. Sebenarnya itu saya tuh minta restu atau minta restu ke orang tua. Jadi waktu habis dari toko nggak ada omset satupun, sama sekali nggak ada penjualan, itu di kamar itu nangis banget aku itu. Di 2012 itu apa ya, kayak apa yang aku lakuin itu salah semua ini. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan itu, kita kerja di suatu perusahaan, kita pasti dapat gaji per bulannya, ya kan? Tapi kalau di bisnis itu kita ada titik naiknya, ada titik terendahnya itu. Itu waktu satu hari gak ada omset itu apa ya yang nggak kayak belum dibuka rezekinya gitu. Pada waktu itu orang tua saya habis beliin nasi goreng aku habis pulang kerja. Itu di kamar itu nangis banget itu. Langsung flashback ke kecilku. Emang 9 tahun itu dipoles sebenarnya. Sebenarnya itu bukan karena orang tuaku, karena perekonomian sebenarnya. Dari keluarga nggak mampu ya. Tapi pengen apa ya, mencapai apa yang diinginkan orang tuaku. Habis beli nasi goreng itu tambah refleks, langsung aku sujud ke orang tuaku. Aku minta mohon maaf, minta restu, karena aku gak bakal mau kalau Detless ini usaha terakhirku kalau nggak sukses gitu. Semua itu harus minta restu ke orang tua, berdoa ke Allah, berusaha. Aku bisa menyimpulkan kamu berusaha keras, kamu berdoa keras. Kalau kamu nggak dapat restu orang tua dan Allah Maha Pencipta, kamu nggak bisa jalan. Itu sebenarnya kuncinya Detless itu. Makanya sampai sekarang tetap aku jaga sih sebenarnya. Soalnya aku sadar apa namanya, lulusan
SMK, lulusan SMA, mantan novice boy, apa bakal sukses kalau tanpa usaha kamu, doa kamu, dan restu orang tua? Tuh pasti. Orang tua masih utuh, emang sampai sekarang itu apa ya? Yang aku ingat-ingat itu kayak wejangan. Wejangan itu le. Kowe anak iku wong gak duwe. Gak usah neko-neko. Makanya selama ini lu yang aku jalankan ya, sebenarnya dari SD sampai SMK itu, kalau aku bisa menyimpulkan itu buat polesan, buat mengasah aku untuk hidup enak untuk kedepannya gitu. Tapi aku apa ya, menyanyiakan gitu loh, terlalu menuntut tuh. Sampai sekarang aku baru sadar, walah, ternyata aku sampai SD sampai SMK ini buat mengasah mental aku bro, untuk hidup di dunia ini lebih enak khususnya. Makanya apa ya, aku takut gitu kalau nggak bisa menyenangkan orang tua aku, soalnya orang tua aku sendiri kan anak barep kan, jadi sama keluarga hidup, sama keluarga besar itu orang tua itu terinjak-injak gitu, hidupnya gak enak ya. Emang dia tuh berharap di anak-anaknya gitu loh, biar bisa mengangkat derajatnya keluarga, kayak gitu sih. Maksudnya nggak neko-neko itu apa ya, di saat teman-teman mainku itu naik motor, orang tuaku ya kuatnya cuma beli sepeda. Sampai SMA, sampai kerja pun aku malu mau jalan ke kerjaan itu, ke jalan utama itu malu. Jadi berangkat itu sampai lewat gang-gang kecil-kecil sampai ke kebonan gitu, kayak gitu sih emang. Dan alhamdulillah sampai aku sekarang aku rasakan gitu, oh emang orang tua aku itu selama aku hidup itu SD sampai SMA itu cuma mengasah gitu loh, maksudnya mengasah aku biar hidupnya, mentalnya biar kuat, kamu itu bisa menghadapi dunia ini biar survive kayak gitu loh, ternyata gitu. Jadi apa ya, kamu nggak bakal dapat jaminan lulus SMA negeri dan lain-lain, nggak jaminan hidupmu enak kayak gitu. Jadi selama aku rasakan ini, aku SMK itu udah jadi office boy itu, aku bersyukur gitu loh. Cuma 3 tahun aku jadi office boy, tapi habis aku keluarga selama ini itu udah lebih dari SD sampai SMK itu, lebih dari 9 tahun itu hidupku lebih enak ini gitu. Jadi melewati 10 tahun ini alhamdulillah hidupku lebih enak gitu. Jadi wow, tujuannya orang tua kayak gitu ya. Kamu percuma mau kerja, mau usaha, kalau kamu gengsi, mau minta maaf,
mau minta restu ke orang tua, cuma kamu. Jadi yang aku alami gitu sih. Jadi apa ya namanya? Di titik ini pun aku alhamdulillah dengan lulusan SMK, dengan basic keluarga yang nggak punya. Sekarang udah punya rumah, udah punya pegawai 50 lebih, udah punya usaha bertahan sampai tahun ini, udah punya mobil dan lain-lain. Baru ini, maksudnya ini jawaban dalam arti, awakmu tak poles 9 tahun, mulai SD sampai SMK, tapi saiki uripmu oleh penak daripada awakmu tak manjak nih sampai cilik, tapi gedene sengsara. Alhamdulillah sih. Dan sekarang PR-ku ya apa ya namanya? Gimana caranya anak-anakku ini bisa bakal meneruskan usahaku ini, kayak gitu sih. Soalnya aku belajar dari muda itu, teman-temanku apa namanya, dengan keluarga yang berada itu kebanyakan itu nggak bisa nerusin usaha atau perusahaannya orang tuanya gitu. Aku alhamdulillah jadi dulu dipandang sebelah mata sebagai office boy, di tongkrongan direndahkan kalau aku nggak ngelucu, kalau aku nggak bikin bahan buat kalah-kalahan, nggak bakal diajak ke tongkrongan. Sekarang alhamdulillah yang ngejak aku tongkrongan dulu, maksudnya dia bisa memfilter atau membedakan aku yang dulu dan sekarang, kayak gitu sih. Ada keluarga yang support, dalam arti kakak ya ibuku yang cowok-cowok itu yang support. Jadi kita sharing itu lebih ke kayak sepeda motor atau padahal nom-nomanku itu aku sempet deh gue di Pak Puh Sudarto jadi pelatih Poli Petrokimia, saiki di pejabat pelatih Poli Jatim. Pak Puh, aku kelas loro ki metu. Besok terus di sekolah. Soalnya ulangan, aku gak iso bayar SPP. Aku gak iso terus nih sekolah iki loh. Cile kok. Anggun, idek-ideken aku. Dijak omongan. Idek-ideken. Bayar kamu piro? Merah 200.000 jane aku. Omahe gresik omahe. Sore kuwi aku ngeterne dhewe ngedol perhiasan bojone. Nek ning ngene bakul toko emas. Nyoh. Kowe bali nek Kediri. Sekolah makanya jadi anake temu nego nyewa bis nego di Lamongan. DP bis 500 apa 10 sapa 1 juta itu tak DP. DP ini piro good gak usah. Tak eling-eling keluargaku, keluarga besarku, keluargaku di buku, sing bantu aku pas nom kuwi. Sampai lagi kelet tak bangun.
keluarga ibuku ono. Utang 1 juta, 2 juta, mau aku nagih. Soalnya eling. Nome bantu aku kayak ngono. Jadi bojoku dhewe tak omongi. Aku sukses, aku iso bertahan, aku iso ngrabi awakmu, aku iso nguripi awakmu. Iso tuku omah iki, iso tuku mobil iki. Tuku support sampe dukungan kok golek liyane Wan. Aku bersyukur iso duwe bojoku saiki sing iso nrimo opo enake aku waktu nomku kae. Makane opo yo? Aku tuaku iki untuk sekarang itu lebih apa ya? Dekat sampai keluarga, lebih fokus di usaha. Soalnya gue ngejar di formalitas dan lain-lain kebakalan entek menurutku sih gitu. Makanya aku ngomongin timku, kita lebih baik berpengaruh, bertahan di kota kecil daripada di kota besar kita nggak jadi apa-apa. Untuk berjalannya waktu untuk tahun ini, memang kita itu mau nggak mau kita itu harus adaptif. Adaptif itu dalam arti kita menyesuaikan pasar dan menyesuaikan keinginan pasar apa itu, ya kan? Alhamdulillah untuk data sendiri itu berjalannya waktu kita fokus di marketplace sendiri di 4 bulan ini kita survive lah di situ. Kita melek dengan grafik customer itu maunya kayak gimana, terus pasarnya gimana. Ya intinya itu dalam arti kamu adaptif atau mati, cuma itu aja sih.